Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bawa persembahan kita ke tempat kudus. Kita mau bawa hati kita untuk menerima setiap hadiratnya pada pagi hari ini. Ya Yesus. Lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami mau bawa persembahan Tuhan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan semua.
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
kami boleh sujud di hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, begitu kami rindu berada di hadirat-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang rindu Tuhan. Ya Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu bagi kehidupan kami. Kita katakan seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Sepanjang hidup kita, mari kita sembah Dia, karena kasih-Nya begitu nyata bagi hidup kita. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih
Kami mau bersorak karena Engkau Tuhan yang berjaya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Amin Yesus. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang memerintah untuk selamanya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita untuk menerima bagian yang terbaik itu. Kita mau lebih dalam lagi menyembah-Nya. Kita mau ingat setiap pengorbanannya di kayu salib. Haleluya. Kasih yang
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Lebih sungguh lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan lebih lembut lagi, karya terbesar, karya terbesar. Amin, Yesus. Dalam hidupku, haleluya. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu pada kesempatan ini, sebentar kami untuk menikmati firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kiranya hikmat dan pengertian dari surga turun atas kami supaya kami dapat memahami, mengerti setiap firman-Mu, bahkan mempercayainya, supaya kami hidup diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pagi ini kita masuk di dalam bulan Juni yang akan diawali dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana supaya doamu tidak terhalang. Ya. Sekali lagi, bagaimana supaya doamu tidak terhalang? Seberapa banyak kita sudah berdoa kepada Tuhan? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman tentang doa. Ada doa yang begitu berdoa langsung dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Ada juga doa yang lama sekali belum terjawab. Atau mungkin terasa sepertinya doa ada yang menghalangi, tidak sampai ke surga. Saudara-saudara, nah mari pagi ini kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana supaya doamu tidak terhalang. Kalau doa kita tidak terhalang, maka sampai ke surga terbuka untuk doa-doa kita. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam kitab Amsal, ya, kitab Amsal mengatakan bahwa tetapi doa orang jujur dikenanya. Itu Amsal 15 ayat yang ke-8. Kalau saya sampaikan bagaimana supaya doamu tidak terhalang, Amsal katakan doa orang jujur dikenanya. Amsal 15 ayat 29 katakan, tetapi doa orang benar didengarnya. Ya, kalau tadi yang pertama doa orang jujur diperkenan Tuhan. Kemudian doa orang benar didengar Tuhan. Kemudian dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 katakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu saudara-saudara. Ya. Alkitab mengatakan bahwa kalau supaya doa kita tidak terhalang, kita harus jujur, menjadi orang jujur, supaya doa kita berkenan. Supaya doa kita tidak terhalang, kita harus menjadi orang benar, karena doa orang benar didengar Tuhan. Supaya doa kita ini punya kuasa, maka hidup kita juga benar, karena doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudara, bagaimana supaya doamu tidak terhalang? Saya akan mengambil beberapa ayat di sini. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, saya akan bacakan buat saudara semua. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dan 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 7,
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Saudara-saudara, dalam surat Petrus ini mengatakan bahwa supaya doa kita tidak terhalang. Nah, kita akan belajar di situ. Kalau tadi sebagai introduksi, ya, latar belakang bagaimana supaya doa kita tidak terhalang, kita harus menjadi orang benar, karena doa orang benar didengar Tuhan. Kita harus menjadi orang yang jujur, karena doa orang jujur itu dikenan oleh Tuhan. Kita harus menjadi orang yang benar, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Tetapi dalam surat Petrus ini dikatakan barangkali doa-doa kita, doa-doa Bapak, Ibu, dan Saudara terhalang. Saudara-saudara, mari kita perhatikan di sini sebagaimana firman Tuhan, ya, Bapak Ibu, apa yang bisa menghalangi dosa kita? Ya, apa yang bisa menghalangi doa kita? Apa yang bisa menghalangi doa kita? Saudara, Yesaya 59 ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi ternyata bagaimana supaya doamu tidak terhalang, dan apa yang bisa menghalangi doa kita adalah dosa, kejahatan kita. Dosa itu yang merupakan penghalang doa kita. Saudara-saudara, jadi seringkali ada banyak orang yang menyalahkan orang-orang lain. Gara-gara kamu sih doaku tidak dijawab. Gara-gara Pak Pendeta doaku tidak dijawab. Atau sebaliknya, saya sudah didoakan oleh Pak Pendeta, tapi ternyata juga tidak ada apa-apanya. Saudara, rupanya yang menjadi penghalang doa adalah dosa. Ini yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita selesaikan. Apakah kita masih tetap hidup di dalam dosa? Saudara-saudara, nah, mari kita perhatikan di sini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua dalam kali ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah hubungan keluarga kita, hubungan rumah tangga kita. Bagaimana? Saya tidak tahu. Saya tahu hubungan saya atau keluarga saya, tapi keluarga Bapak Ibu yang tahu. Saudara-saudara, Tuhan memberikan satu bentuk sebuah keluarga di dalam Alkitab supaya doa-doa kita tidak terhalang. Ya. Mari kita perhatikan yang pertama. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga tadi dikatakan bahwa istri-istri ya harus tunduk kepada suami. Ya, karena konteks dari 1 Petrus pasal 3 ini mengenai hidup bersama suami dan istri. Ya, saudara-saudara. Hidup bersama suami istri. Coba kita perhatikan
rumah tangga kita masing-masing. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Istri harus tunduk kepada suami. Kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka rumah tangga kita akan goyah. Dan ini bukan hanya sekedar mempengaruhi rumah tangga kita, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ayat 7 itu katakan, doamu bisa terhalang. Saudara, kemudian bagaimana suami? Di situ dikatakan dalam ayat yang ke-7, dalam ayat yang ke-7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Ada banyak para suami yang tidak menempatkan istri sebagai teman pewaris. Ada banyak para suami yang memperlakukan istri seperti pembantu. Ayo bertobat. Ya. Bertobat. Kalau masih menganggap istri itu sebagai pembantu, bertobat. Firman Tuhan mengatakan, istri itu sebagai teman pewaris kerajaan surga. Hormatilah, ya, hormatilah. Jadi kalau demikian Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang bisa menjadi penghalang doa kita? Bisa karena hubungan suami istri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Istri mencak-mencak, tidak mau tunduk, mentang-mentang, atau sebaliknya suami memperlakukan istri tidak semestinya. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menjadi evaluasi, ya, introspeksi diri kita dalam rumah tangga kita. Sudahkah para istri mau taat dan tunduk kepada suami? Sudahkah para suami mengasihi istri dan menempatkan istri sebagai teman pewaris kerajaan surga? Ya, saudara, karena kalau tidak demikian, firman Tuhan katakan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, supaya doamu jangan terhalang. Jangan salahkan orang lain. Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kalau hubungan keluarga rumah tangga kita baik, harmonis, dan sesuai dengan firman Tuhan, percayalah, saudara-saudara, ya, hal itu tidak menjadi penghalang doa kita. Ayo berubah. Suami dan istri ini berpengaruh di dalam doa-doa. Saudara-saudara, nah, dikatakan di situ, apa yang harus dilakukan istri? Dikatakan di situ, perhiasanmu jangan secara lahiriah. Ya. Istri itu tidak boleh hanya memperhatikan secara lahiriah. Dandanan. Tetapi firman Tuhan katakan batiniah. Ya, inner beauty. Bapak, Ibu, jangan hanya memperhatikan yang lahiriah. Dandan itu baik. Bersolek, berdandan, perhiasan dalam lahiriah itu penting. Tetapi ada yang lebih penting adalah batiniah kita. Ya, perhiasan kita itu batiniah kita. Salomo berkata, istri yang cakap itu diperkenan oleh Tuhan. Ya, saudara. Jadi, mari. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau hubungan keluarga suami istri sudah beres di hadapan Tuhan, maka yang kedua adalah bagaimana
dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau memelihara hari-hari baik, ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yesaya katakan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu adalah dosamu. Saudara-saudara, Petrus berkata, siapa yang ingin melihat hari-hari baik, firman Tuhan katakan harus menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang jahat. Ya, kita tidak boleh sembarangan, sembrono dalam menyampaikan sesuatu, ya, dalam berbicara. Tuhan ingin supaya kita ini benar-benar memperhatikan apa yang menjadi tatanan Tuhan. Dalam konteks Petrus ini hidup bersama suami istri. Kadangkala ada banyak para suami merendahkan istri, atau sebaliknya para istri merendahkan suami. Saudara, mengucapkan kata-kata yang sembrono, yang tidak berkenan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sadarlah bahwa hal-hal seperti itu menjadi penghalang doa-doa kita. Hal-hal seperti itu menjadi penghalang doa-doa kita. Mari kita perbaiki pola hidup kita ini. Dari mana? Dari keluarga. Suami harus bisa menjadi teladan. Firman Tuhan katakan, imam bagi keluarga. Ya. Siapa yang tidak ingin doanya dikabulkan, didengar oleh Tuhan? Tentu semua ingin doanya didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Mari introspeksi diri, sudahkah hubungan rumah tangga saudara baik dan berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah perkataan-perkataan kita juga berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, doamu tidak terhalang. Ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa saudara. Tapi yang bisa menghalangi doa saudara adalah kejahatan dan dosa saudara. Khususnya dalam keluarga. Saudara-saudara, mari suami istri harus sehati sepikir. Rumah tangga, keluarga harus sepakat supaya doa-doa kita tidak terhalang. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan kita semua? Saat ini Tuhan ingin supaya kita berkomitmen. Aku mau Tuhan, doa-doaku didengar dan dijawab, dikenan oleh Tuhan. Aku mau memperbaiki hidup. Aku mau memperbaiki rumah tanggaku. Ayo. Tuhan menanti saudara. Tuhan mau dengar doa saudara. Kalau saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, sesungguhnya Tuhan berkenan
untuk mendengar setiap doa-doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oke. Oh. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana supaya doa-doa kita tidak terhalang? Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada perjamuan kudus. Saudara boleh berkomitmen, aku mau memperbaiki hubungan rumah tanggaku supaya doaku tidak terhalang. Aku mau memperbaiki hidupku supaya doaku tidak terhalang. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Dia mau dengar doa saudara. Yang mungkin sudah sekian lama belum didengar Tuhan. Yang mungkin sudah sekian lama belum dikabulkan. Kesempatan yang baik ketika saudara mau berkomitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan, saya yakin doa saudara tidak akan lagi terhalang, tetapi akan membuka pintu-pintu berkat surga turun atas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dengan darah-Mu, Kau tebus dosaku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Ya, mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mau fokus kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh memperbaiki hidup kami, untuk kami boleh memperbaiki rumah tangga kami. Kami ingin doa-doa kami didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah-Mu, supaya setiap kami yang menikmatinya diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan percaya. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan.
Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang di rumah, silakan berdoa apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tuhan mau dengar doamu. Sampaikan. Saya mau berdoa dari tempat ini. Bapa Sorgawi, Engkau tahu setiap jemaatmu yang sedang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Mereka sedang berdoa atas pergumulan mereka. Dan kami berdoa dari tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Tangan-Mu terulur untuk memberkatinya. Di dalam nama Yesus. Tuhan kiranya mengabulkan setiap doa mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Rumah tangganya diberkati Tuhan. Usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Pelayanannya diberkati Tuhan. Bahkan ibadah dan imannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar seru doa kami. Dan mendengar seru doa seluruh jemaat-Mu. Yang disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Mikael yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada seluruh wasda dan kaum muda yang sudah berjerih lelah membagi-bagikan perjamuan kudus, anggur dan roti yang dibagi-bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kembali dengan segala apa yang telah dilakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan selama ini, ya, dalam hal-hal yang masih Bapak Ibu melakukan di rumah masing-masing. Dilakukan dengan segenap hati, jiwa dan roh. Juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang telah memberikan persembahan, baik perpuluhan yang telah kami terima, dan semuanya ini untuk pekerjaannya Tuhan yang ada. Tuhan membalas kembali dengan berlipat-lipat ganda. Baik, pada saat ini mari kita akan memohon doa berkat. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan, pelayanan-pelayanan setiap minggu yang ada di tempat ini, sekalipun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, tetap bersemangat, tetap setia, tetap dengan iman yang kuat untuk mengasihi kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang telah dilakukan, semuanya ini dengan berkat yang berlimpah kembali kepada Bapak Ibu, yang saat ini apa yang dilakukan semuanya tidak sia-sia, tapi semuanya akan membawa berkat bagi pribadi lepas pribadi, bahkan menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu tadakanlah tangan, biar Tuhan memberkati dan Tuhan menolong dalam setiap usaha, pekerjaan, apapun yang ada.
Tuhan memberkati dengan segala berkat, kemuliaan dan kebesaran Tuhan menyertai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terus berdoa supaya Bapak Ibu diberikan kuat sehat dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami alaskan segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, stay at home. God bless you.